Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya Nadila, saya Alda, saya Najwa, saya Nabila. Kami di sini akan mempresentasikan tentang teori pendidikan agama Islam. Baik, yang pertama ada agama, yaitu setiap individu pasti memiliki agama. Dengan adanya agama, maka diharapkan semua aktivitas yang dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Adapun yang menjalankan kewajiban dan patuh akan mendapat balasan yang baik dari Tuhan. Sedangkan yang tidak menjalankan kewajiban akan mendapat balasan yang tidak baik oleh Tuhan. Adapun agama Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan pendidikan agama Islam adalah upaya sadar bagi umat Islam untuk mengenal, memahami, mengimami, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan hadis. Baik, yang kedua ada pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam, serta menjadikan agama Islam sebagai pandangan hidup. Perkataan Islam berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata kerja salima. Kata Islam adalah bentuk masdar dari segi sistematik. Islam mengandung makna selamat, sejahtera, dan damai. Kata Islam satu akar dengan kata salam. Dari kata salam tersebut timbul ungkapan Assalamualaikum yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia, artinya semoga selamat, damai, dan sejahtera. Baik, selanjutnya adalah pengertian pendidikan agama Islam. Menurut Profesor Dr. Muhammad Abdullah, arti sebenarnya kata Islam adalah penyerahan diri secara total terhadap kehendak Allah tanpa ada perlawanan. Begitu juga menurut Profesor Dr. Muhammad Tahir Azhari, Islam berarti penundukan diri sepenuhnya secara total setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama manusia, terhadap kehendak dan ketetapannya sunnatullah. Secara terminologis, agama Islam adalah agama penutup dari semua agama yang diturunkan berdasarkan wahyu ilahi atau Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia sebagai way of life atau pedoman hidup, lahir dan batin dari dunia sampai dengan akhirat, sebagai agama yang sempurna, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kuucapkan kepadamu nikmatku, telah Kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pendidikan agama Islam. Tujuan umum pendidikan Islam adalah mencapai kebahagiaan di akhirat atau ukhrawi yang merupakan tujuan akhir kehidupan manusia. Meskipun terdapat banyak definisi untuk tujuan khusus pendidikan Islam, definisi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan tempat dan waktu tertentu. Secara filosofi, pendidikan Islam diartikan sebagai pendidikan yang berparadigma universal, yaitu dalam konteks humanisasi dan liberalisasi manusia, penciptaan nilai-nilai sakral, kemanusiaan dan alam secara terintegrasi dalam rangka memenuhi pengabdian tugasnya kepada umat manusia, dan umat manusia adalah semacam dedikasi khafilah di bumi. Dan selanjutnya lagi fungsi pendidikan agama Islam. Adapun beberapa fungsi, yaitu pengembangan, penanaman nilai, penyesuaian mental, perbaikan, pencegahan, pengajaran, dan penyaluran. Fungsi pengembangan berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Fungsi penanaman nilai diartikan sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
Prinsip penyesuaian mental maksudnya berkemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Fungsi perbaikan mengandung maksud memperbaiki kesalahan siswa dan keyakinan. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu metode pendidikan agama Islam. Metode pendidikan agama Islam itu ada 3. Metode diskusi, metode demonstrasi, metode ceramah plus. Metode diskusi, metode pembelajaran PAI yang satu ini umumnya dikaitkan dengan cara belajar pemecahan masalah. Karena itulah metode belajar yang satu ini umumnya dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya, metode demonstrasi digunakan dengan melakukan proses tertentu, seperti halnya pembelajaran PAI yang dilakukan dengan memanfaatkan benda atau bahkan bahan ajar lainnya. Bahan ajar atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut tentunya akan memberikan gambaran dari dunia nyata mengenai apa yang dipelajari olehnya. Karena itulah cara belajar ini juga dikenal sebagai cara belajar praktikum. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode ceramah plus. Seringkali digunakan oleh para guru atau tenaga pendidikan adalah ceramah plus. Metode yang satu ini dilakukan dengan cara lisan namun juga disertai dengan metode lainnya. Seperti halnya beberapa kombinasi dari metode berikut ini yaitu metode ceramah plus tanya jawab, metode ceramah plus diskusi dan tugas, metode ceramah plus demonstrasi juga latihan soal. Baik, jadi kesimpulannya adalah pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang seimbang, berupaya merealisasikan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Pendidikan Islam bukan pendidikan ukhrawi saja, individu atau sosial saja juga tidak mengutamakan aspek spiritual atau material. Keseimbangan antara semua itu merupakan karakteristik terpenting agama Islam. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.